Tidak, tidak. Tolong jangan lemparkan kesalahan itu kepada bapakku tercinta. Dan seseorang itu kemudian menjadi sahabat pena Kartini, Stella Zihandler. Sebelum mengenal dan kemudian berkorespondensi dengan Stella, dia sudah dibuat terkagum-kagum dengan novel yang ditulis oleh Stella Zihandler. Hai, jumpa lagi dengan saya Anna Marsyana. Kali ini dalam edisi khusus bulan Kartini, dan kita akan mengulik tentang topik sekitar Kartini, tapi bukan soal Kartininya yang sudah banyak kita tahu, tapi kehidupan sekitar Kartini dan juga teman-teman Kartini, dari mana Kartini mendapat banyak pengaruh untuk mengembangkan pikiran-pikirannya yang memang sudah luar biasa itu. Siapa saja yang akan kita kulik? Ikuti terus, stay tune. Kartini, siapa yang tidak kenal nama satu ini? Tiap tahun, tiap bulan April kita memperingati dan ada banyak perayaan. Meskipun berpuluh tahun kita mengenalnya sebagai sosok yang dimanipulasi sedemikian rupa, terutama oleh Orde Baru, di mana Kartini hanya kita kenang sebatas sanggul dan urusan domestik. Sesuatu yang completely different, sesuatu yang justru bertolak belakang dari ide-ide dan pemikiran-pemikiran liar Kartini. Liar dalam tanda petik, saya memakai kata yang juga dipakai sendiri oleh Kartini dan dalam korespondensinya dengan sahabat-sahabatnya. Sosok Kartini dikerdilkan sedemikian rupa. Meskipun pemikiran-pemikirannya sudah diterbitkan pada tahun 1911, tapi faktanya banyak orang yang belum membacanya dan kemudian hanya mengenal Kartini dari bagaimana dia diperkenalkan pada masa Orde Baru, dan ingatan itu terus melekat. Sehingga kalau saya bicara sisi Kartini yang sesungguhnya, banyak orang terkejut. Oh gitu. Oh begitu gitu. Oke. Edisi kali ini kita akan mengulik tentang nama-nama yang berpengaruh dalam korespondensi Kartini, yang oleh karena mereka maka bukunya kemudian terbit pada tahun 1911, yaitu Door Duisternis Toch Licht. Kalau diterjemahkan artinya sebetulnya dari kegelapan menuju cahaya, tapi kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi habis gelap terbitlah terang. Dalam buku ini sebetulnya terdapat 10 nama yang dengannya Kartini berkorespondensi, dan dalam catatan biografi Kartini maka dari 10 nama itu ternyata setengahnya adalah nama-nama perempuan. Jadi memang Kartini banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran perempuan progresif dari Eropa pada waktu itu. Tapi kali ini kita hanya akan bahas 3 nama, yaitu Stella dan kemudian pasangan suami istri yang sering disebut dalam surat-suratnya, yaitu Mr. and Mrs. Abendanon. Seperti apa kisah di balik nama-nama itu? Ikuti terus. Nama pertama yang akan kita bahas adalah nama Stella Zihandler, atau yang lebih sering dikenal dalam surat-surat Kartini sebagai Stella. Siapakah Stella? Kita akan coba paparkan 6 fakta tentang Stella Zihandler. Stella Zihandler atau Stella lahir di Amsterdam tanggal 11 November 1874 dan dia meninggal di Merano, Italia pada usia 62 tahun, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1936. Ayah Stella seorang dokter, jadi Stella berasal dari keluarga yang terpelajar, tapi ayahnya meninggal ketika dia masih kecil, sehingga Stella kecil, Stella remaja, kemudian tumbuh bersama dengan pamannya, tetapi tetap dididik di dalam keterpelajaran, di dalam
kebebasan untuk mencari ilmu dan kebebasan untuk mengembangkan diri. Ketika lulus sekolah HBS, maka Stella kemudian bekerja di kantor pos dan telegram. Artinya dia banyak bergelut dengan persoalan komunikasi nasional maupun juga komunikasi internasional. Nah, di waktu-waktu senggangnya Stella dikenal sebagai orang perempuan muda yang sangat rajin dengan menuangkan pikiran-pikirannya di jurnal-jurnal perempuan. Dari mana dia menuangkan pikirannya? Dari mana dia mendapatkan ide tentang persoalan isu-isu dan perjuangan perempuan? Dari beberapa tulisan yang saya baca menunjukkan bahwa Stella sejak muda memang punya minat pada isu-isu perempuan dan bahkan dia dicatat mengabdikan dirinya sebagai sekretaris dari Komite for Moederbescherming. Bahkan dia dicatat mengabdikan dirinya sebagai sekretaris di sebuah komite urusan perempuan dan advokasi hak-hak seksual. Dalam bahasa Belanda, nama komite itu saya harus baca karena lidah saya nanti keseleo. Ya, nama komite itu adalah Komite for Moederbescherming and Sexual Hervorming, atau the Committee for Maternal Protection and Sexual Reform, komite untuk perlindungan hak perempuan dan ibu dan juga tentang pembaruan hak-hak seksual di Belanda. Dia juga getol melakukan kampanye-kampanye untuk hak-hak seksual dan juga kampanye untuk meningkatkan derajat perempuan khususnya terkait isu dengan perempuan yang punya anak tapi tidak menikah gitu. Karena bagi dia pada masa itu, perempuan punya anak tapi tidak menikah seringkali dipandang rendah karena diasosiasikan dengan gundik. Sementara menurut Stella, satu, mereka adalah korban. Dua, mereka menunjukkan perjuangan yang biasanya luar biasa dengan merawat anaknya, dengan pengabdiannya, tapi mereka kemudian dipandang sebelah mata dan bahkan dipandang rendah oleh masyarakat. Jadi dia mengkampanyekan tentang pentingnya menghargai harkat perempuan secara umum khususnya unmarried mothers. Ketika berkenalan dengan Kartini, Stella berusia 24 tahun, sedangkan Kartini berusia 20 tahun. Jadi Stella 4 tahun lebih tua dibanding Kartini. Itu fakta pertama tentang Stella. Fakta kedua, Stella dan Kartini dipertemukan lewat majalah, lebih tepatnya sebuah majalah progresif di Belanda, majalah mingguan. Jadi mereka sebetulnya tidak pernah bertemu dan tidak pernah saling tahu satu sama lain. Sampai ketika Kartini merasa tidak punya teman berdiskusi di negerinya, kemudian curhat dengan seorang dari Belanda bernama Mary Oving Soer, bahwa dia merasa butuh punya teman berdiskusi. Maka Mary Oving kemudian menyarankan, oh kamu nulis aja surat kepada sebuah majalah yang terkenal progresif di Belanda bernama De Hollandse Lily. Iklankan saja bahwa siapa kamu, kemudian bahwa kamu ingin berkenalan dengan orang-orang yang berpikiran maju dan seterusnya. Pasti nanti akan ada yang membalasnya. Kira-kira begitu saran Mary Oving Soer kepada Kartini muda. Saran itu dipenuhi dan Kartini menulis surat ke majalah mingguan De Hollandse Lily ini. Majalah ini adalah majalah khusus untuk isu-isu perempuan, bisa dibilang majalah progresif. Majalah ini banyak memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengangkat banyak isu perempuan. Maka Kartini menulis surat mengiklankan dirinya. Halo, nama saya Kartini, saya anak seorang bupati Jepara dan saya kerinduan untuk belajar lebih banyak dan saya butuh berkenalan dengan orang yang juga punya pemikiran progresif. Kira-kira begitu yang ditulis oleh Kartini diiklankan. Ini dalam bahasa bebas saya ya. Mary Oving Soer ini adalah istri asisten residen Jepara dan dalam beberapa buku yang saya baca itu dikatakan bahwa relasi Kartini dengan keluarga asisten residen Jepara ini
sangat dekat, di mana Kartini sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Mereka sangat suka dan juga bisa dibilang mencintai Kartini karena Kartini betul-betul cerdas dan berpikiran sangat merdeka. Surat Kartini itu dimuat di majalah Di Holland Silili pada tanggal 15 Maret 1899. Dan tidak sia-sia, persis seperti yang diprediksi oleh Mary Ovingzool, bahwa kemudian ada seseorang yang membaca surat Kartini dan kemudian menanggapinya, dan seseorang itu kemudian menjadi sahabat pena Kartini, tidak lain dan tidak bukan adalah Stella Zihandelaar. Sejak saat itu, Stella dan Kartini rutin berkorespondens dan menjadi sahabat pena. Apakah teman-teman muda yang menonton channel ini juga pernah merasakan punya sahabat pena? Kayaknya enggak ya. Tapi kalau ada yang nonton seusia saya, pasti saya yakin ada yang juga punya sahabat pena. Saya dulu punya sahabat pena. Lumayan lama kami berkorespondensi dan saya selalu menunggu-nunggu suratnya karena di situ kita bisa saling curhat. Sama seperti Kartini dengan si Stella. Kita saling curhat. Surat pertama Kartini kepada Stella tertanggal 25 Mei 1899. Antara lain dia menulis satu paragraf yang sangat terkenal ini. Dia mengatakan, "Saya ingin berkenalan dengan seorang gadis modern yang berani, yang mandiri, berdikari, dapat berdiri sendiri, yang selalu bekerja, tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaannya sendiri, melainkan juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan sesama manusia." Surat Kartini kepada Stella Zihandelaar, 25 Mei 1899. Fakta ketiga tentang Stella Zihandelaar, bahwa dia adalah seorang feminis yang produktif dan rajin menulis. Seperti saya sampaikan di depan tadi, dia banyak menulis di jurnal-jurnal perempuan dan dia sangat produktif. Selain itu, dia juga penulis novel. Novelnya yang terkenal adalah yang berjudul Hilda van Swerberg. Novel ini juga diterbitkan oleh Die Lilly, yang adalah penerbit majalah progresif tentang hak-hak perempuan tadi. Yang menarik adalah Kartini dalam salah satu suratnya kepada Stella mengatakan bahwa, "Oh my God, sesungguhnya aku sudah mengenal kamu sebelum aku mengenal kamu." Kira-kira begitu ya. Gimana sih mengenal kamu sebelum mengenal kamu? Karena Kartini mengatakan dalam salah satu suratnya bahwa dia itu sudah membaca dan bahkan bukan hanya satu kali tapi berulang kali novel tulisan dari Stella Zihandelaar ini. Maka dia begitu amazed, dia begitu tersentak dan terkagum-kagum bahwa kemudian dia bisa berkenalan dan bahkan bersahabat, menjadi sahabat pena dengan si penulis novel itu. Sebelum mengenal dan kemudian berkorespondensi dengan Stella, dia sudah dibuat terkagum-kagum dengan novel yang ditulis oleh Stella Zihandelaar. Dari mana Kartini dapat novel itu? Tahun 18 sekian loh ya. Kartini berhutang budi kepada ayahnya dan juga kepada Kang Masnya atau kakak laki-lakinya yang memang sangat mendukung kehausan dia akan ilmu, sehingga ayahnya selalu mencoba mencarikan, membelikan buku-buku untuk dia, dan Kang Masnya, kakak laki-lakinya yang kebetulan belajar di Belanda, selalu mengirimkan buku-buku baru, buku-buku yang dia anggap progresif dan pasti akan disukai oleh Kartini, dan antara lain adalah novel yang berjudul Hilda van Swerberg tulisan Stella ini. Demikian fakta ketiga tentang Stella Zihandelaar. Fakta keempat tentang Stella Zihandelaar adalah bahwa dia betul-betul menjadi teman curcolnya Kartini. Dalam salah satu koresponden yang dikirimkan kepada Stella, Kartini mengatakan bahwa kepada Stella dia merasa bebas dan bisa mencurahkan semua pemikiran-pemikiran liarnya.
bahkan bisa bercerita detail atas kasus ataupun peristiwa yang dicermati dan yang membuat gundah, galau, gelisah dari hati dan pikiran si Kartini muda ini. Mulai berkoresponden pada tanggal 25 Mei 1899 tadi, dan kemudian sampai akhirnya Kartini meninggal, dicatat kurang lebih ada 25 korespondensi yang dikirimkan Kartini kepada Stella Sihandelar. Dan dari 25 korespondensi itu, Kartini bicara banyak hal betul-betul. Dari soal budaya Jawa, tapi juga budaya Eropa, agama. Kartini banyak bicara soal agama ya, kegelisahannya tentang agama, tentang penjajahan, bagaimana dia melihat penjajahan itu sangat kejam, dan dia tidak ragu-ragu menceritakan kepada Stella yang adalah notabene berkebangsaan Belanda yang adalah bangsa penjajah, tentang pendidikan perempuan dan juga tentang keinginannya belajar di Belanda. Kepada Stella, Kartini betul-betul mencurahkan semua pikiran-pikiran liarnya tadi. Kartini selalu jujur menuangkan apa saja yang ada di kepalanya. Salah satu surat yang bisa saya kutip dari Kartini yang dikirimkan kepada Stella antara lain adalah tentang kegundahannya, betapa dia sedih ketika ayahnya menjadi bulan-bulanan banyak petinggi negeri yang lain, bupati-bupati dan para pemimpin kerajaan di Jawa dan di Indonesia pada umumnya, hanya karena si Bupati Jepara ini menyekolahkan Kartini, membiarkan Kartini belajar dan terus memenuhi kehausannya akan ilmu pengetahuan. Saya kutip antara lain, Kartini menulis kepada Stella pada tanggal 14 November 1899. Dia mengatakan begini, "Semua mengerti betapa gentingnya keadaan kami. Orang pun mengatakan bahwa Bapak bersalah karena telah memberikan kepadaku pendidikan ini. Tidak, tidak. Tolong jangan lemparkan kesalahan itu kepada Bapakku tercinta. Jangan. Sekali lagi, jangan." Surat Kartini kepada Stella Sihandelar 14 November 1899. Karena surat-surat Kartini kepada Stella itu dinilai terlalu jujur, Lokosuto memuat banyak detail peristiwa di Indonesia. Menurut buku yang saya baca, maka sesungguhnya ketika tulisan-tulisan Kartini kepada Stella itu diterbitkan menjadi bagian dari buku Door Twister Mistotlich atau Habis Gelap Terbitlah Terang, sebetulnya sudah banyak yang disunting. Jadi tidak lagi asli 100%. Ada yang dipotong, ada yang dibuang, dan dari 25 koresponden Kartini sebetulnya hanya 14 surat Kartini yang diserahkan oleh Stella kepada Abendanon untuk diikutkan dalam penerbitan buku Door Twister Mistotlich atau Dari Kegelapan Menuju Cahaya, Habis Gelap Terbitlah Terang itu. Fakta kelima dari persahabatan Stella dan Kartini adalah sejumlah surat balasan Kartini tidak pernah ditemukan. Seperti saya sebutkan di muka, bahwa ada 25 surat yang dikirimkan kepada Stella dan sejumlah tidak tahu berapa kartu pos dan buku setebal 48 halaman. Namun saat Stella diajak untuk ikut menerbitkan surat-surat korespondensinya dengan Kartini oleh Nyonya Abendanon atau Rosa Abendanon, ternyata Stella hanya menyerahkan 14 surat dari 25 surat yang diterima dari Kartini. Dan sampai hari ini ketika dicari oleh beberapa ahli, ternyata surat-surat yang tidak diserahkan oleh Stella kepada Nyonya Abendanon, Rosa Abendanon, itu tidak pernah ditemukan. Sangat mungkin ini terkait dengan fakta keempat
yang saya sebutkan di atas, bahwa Stella punya concern bahwa surat Kartini terlalu jujur dan mungkin pada tahun 1911 pada waktu itu dianggap terlalu membahayakan pihak-pihak tertentu yang disebut Kartini dalam surat-surat dan korespondensinya kepada Stella pada waktu itu. Fakta keenam dari persahabatan Kartini dan Stella Sihandelar adalah bahwa Stella berhasil mendapatkan beasiswa untuk Kartini belajar ke Belanda. Karena relasi Stella yang luas dan juga dia aktif di pergerakan perempuan di Belanda, maka dia punya banyak koneksi khususnya dengan partai kiri. Jadi pada masa kolonialisme itu ya, partai kiri di Belanda itu sebagai partai yang sangat progresif, sama seperti di Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan. Sepertinya memang partai kiri di seluruh dunia menjadi partai yang progresif pada waktu itu. Maka Stella berhasil mendapatkan beasiswa untuk Kartini untuk bisa berangkat belajar di Belanda. Dengan sangat gembira dia menceritakan, dia menginformasikan dalam korespondensinya kepada Kartini bahwa, "Hai Kartini, aku berhasil mendapatkan beasiswa untuk kamu. Kamu akan segera berangkat ke Belanda." Beasiswa itu didapatkan dari bantuan Henry Hubertus van Cole dan van Overvelde, yang merupakan anggota parlemen dari sayap radikal kiri di Belanda. Sayang sekali, seperti yang kita tahu, Kartini tidak pernah berangkat ke Belanda. Dalam surat terakhirnya yang dikirim kepada Stella pada tanggal 25 April 1903, Kartini menyampaikan bahwa saya batal berangkat ke Belanda. Sebuah berita buruk yang sangat disesali oleh Stella. Perempuan Belanda ini begitu kecewa. Kekecewaannya memuncak karena surat yang diterima dengan kabar buruk itu merupakan surat terakhir dari Kartini, dan kabar berikutnya yang datang dari Hindia Belanda atau Indonesia sekarang yang dia terima adalah jauh lebih buruk lagi, bahwa Kartini meninggal dunia karena melahirkan anak pertamanya. Dia marah, kecewa, mengutuk pernikahan itu. Dia menganggap bahwa pernikahan Kartini merenggut bukan hanya mimpi dan cita-cita Kartini, tapi merenggut hidup Kartini, dan itu sangat merobek hatinya. Saya sedih sekali membaca bagian ini. Tiba-tiba saya merasa ada di sisi Stella yang menerima kabar tentang kematian sahabatnya, dan bahwa kematian itu disebabkan oleh sesuatu yang ditolak oleh sahabatnya, yaitu menikah muda dan tidak melanjutkan impiannya untuk memajukan pendidikan perempuan. Tidak sampai di situ, kekecewaan Stella bertambah ketika dia mendengar bahwa batalnya keberangkatan Kartini ke negeri Belanda ternyata bukan hanya soal Kartini memutuskan menikah, lalu mempunyai anak dan kemudian meninggal. Namun semua peristiwa itu, Kartini menikah dan punya anak dan meninggal, itu ternyata tidak lepas dari campur tangan pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu. Stella marah sekali, termasuk dia marah kepada Rosa Abendanon dan suaminya J.H. Abendanon. Karena politik etis yang dikembangkan pada waktu itu ternyata masih belum 100% berpihak kepada masyarakat pribumi dan terutama kepada perempuan cerdas Raden Ajeng Kartini. Seperti kita ketahui, Raden Ajeng Kartini kemudian meninggal pada tanggal 17 September 1904, yaitu tidak lama setelah dia melahirkan anaknya yang pertama dan satu-satunya. Dan Rosa Emanuela Abendanon
Dalam sebuah tulisan yang lain yang saya baca, kemudian dikatakan dia menyesal telah ikut berkontribusi dalam pembatalan keberangkatan Kartini ke Belanda. Demikian 6 hal seputar persahabatan Stella Sihandelar dengan Kartini. Semoga kulikan kita kali ini menambah wawasan kita tentang sosok Stella Sihandelar dan persahabatannya dengan Kartini yang telah banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran-pemikiran Kartini dan membuat kita memiliki warisan pemikiran-pemikiran Kartini dalam buku Door Duisternis Tot Licht, dari kegelapan menuju cahaya atau habis gelap terbitlah terang. Semoga obrolan kita ini menambah wawasan kita. Teruslah menjadi cerdas, teruslah belajar, dan teruslah mencintai negeri. Dan jangan lupa ikuti dan tonton episode kedua karena kita akan bahas nama lain yang mempengaruhi pemikiran Kartini yang tanpa nama mereka, buku Habis Gelap Terbitlah Terang tidak akan pernah ada di tangan kita. Ikuti terus.